Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari grup A, dari PPAK Angkatan 44A, Universitas Gadjah Mada, ingin mempresentasikan apa itu audit. Sebelum kami memulai presentasi apa itu audit, maka langkah baiknya saya memperkenalkan dulu anggota kelompok dari grup A. Yang pertama ada Anissa Ratnari Madani, selanjutnya ada Cahyo Bayu Nugroho, selanjutnya ada Muhammad Taufik, dan yang terakhir ada Nur Faiza Fauzia. Pada sesi definisi apa itu audit, maka akan dijelaskan oleh Mbak Faiza. Kepada Mbak Faiza, saya persilahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, Mas Bayu. Jadi, hal pertama yang perlu kita pahami adalah pengertian auditing itu sendiri. Jadi, auditan merupakan suatu proses sistematis dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Nah, dari definisi ini kita meng-highlight 7 poin yang harus kita pahami. Yang pertama itu systematic process atau proses sistematis, di mana proses sistematis ini merupakan serangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur, dan terorganisir. Nah, dalam audit sendiri itu setidaknya ada 3 tahapan utama yang harus ada, yaitu perencanaan audit, pekerjaan lapangan, dan pelaporan. Nah, di tahapan perencanaan audit itu biasanya auditor memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri, kemudian membuat keputusan tentang tingkat materialitas, lalu membuat keputusan tentang komponen resiko audit. Terus dalam pekerjaan lapangan itu auditor memperoleh bukti melalui prosedur audit, termasuk prosedur untuk memahami pengendalian intern, melaksanakan pengujian pengendalian, dan melaksanakan pengujian substantif. Nah, di tahapan pelaporan itu auditor mengevaluasi bukti audit yang telah diperoleh dan menetapkan bagaimana menggunakan bukti tersebut untuk mendukung opininya, yang kemudian mengkomunikasikan temuan-temuan itu kepada interested user. Nah, selanjutnya ada objectively obtaining and evaluating evidence, di mana memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Di sini auditor diharapkan untuk menjunjung tinggi etika profesional saat mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit. Nah, untuk etika profesional akuntan tersendiri itu ada 5. Yang pertama itu integritas, di mana di sini akuntan diharapkan untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Untuk objektivitas, di sini akuntan atau auditor itu diharapkan untuk tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias atau benturan kepentingan yang akan mempengaruhi pekerjaannya. Terus yang ketiga itu ada kompetensi dan keahlian profesional. Nah, di sini kompetensi auditor itu diharapkan untuk mencapai dan mempertahankan pengetahuan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis. Terus selanjutnya itu kerahasiaan. Di sini auditor akuntan diharapkan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis dengan klien. Terus yang terakhir itu perilaku profesional. Di sini akuntan atau auditor juga diharapkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui akan mendiskreditkan profesi akuntan. Nah, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk tahapan selanjutnya adalah asersi, di mana asersi merupakan pernyataan manajemen terkait komponen dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Oke, next. Nah, di asersi sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, keberadaan dan keterjadian. Nah,
Contohnya keberadaan dan keterjadian ini pada akun persediaan, apakah persediaan ini ada di gudang, sehingga dapat dicek dengan perhitungan fisik. Nah, yang kedua, kelengkapan. Pada persediaan, apakah semua persediaan sudah dicatat dengan lengkap oleh perusahaan? Yang ketiga, evaluasi dan alokasi. Nah, di persediaan ini, untuk di persediaan ini, apakah nilai persediaannya ini sudah sesuai dengan yang terbaru atau belum? Lalu yang selanjutnya, hak dan kewajiban. Contohnya adalah di mana persediaan merupakan hak perusahaan yang dapat dibuktikan dengan faktur pembelian. Yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan, di mana persediaan ini contohnya dapat apakah sudah disajikan di laporan keuangan dengan nilai yang semestinya. Kemudian ada kesesuaian, di mana penghimpunan dan pengevaluasian dimaksud untuk menentukan sesuai atau tidaknya asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, di mana kesesuaian ini ada kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, untuk audit, di sini ada 3 pedoman, yaitu PABU, SAK, dan IFRS, di mana audit tersebut akan dikeluarkan berupa opini audit oleh auditor. Ada 4, yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak memberikan opini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Taufik. Baiklah, untuk interested user adalah pengguna laporan audit. Itu terbagi menjadi 2, yaitu adalah eksternal dan internal. Untuk internal, yaitu terdiri dari pemilik perusahaan, manajemen, serta karyawan. Biasanya penggunaan internal ini untuk menggunakan laporan audit untuk dalam pengambilan keputusan, seperti menilai kembali bagaimana manajemen bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dari perusahaan, terus untuk membuat keputusan tentang kapan harus meminjam atau menginvestasi sumber daya perusahaan, serta membentuk keputusan ekspansi atau perampingan. Dari untuk pengguna eksternal, yaitu adalah pertama investor. Investor ini memerlukan informasi dalam laporan audit untuk bisa membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan dalam investasi mereka. Selanjutnya adalah kreditur. Dari kreditur, itulah kegunaan laporan audit bagi kreditur berguna ingin memeriksa kemampuan perusahaan untuk membayar utang. Biasanya para pemberi peminjam atau kreditur ini melihat likuiditas perusahaan atau kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Selanjutnya adalah pemerintah. Dalam pemerintahan berguna untuk mereka ingin tahu apakah bisnis dari suatu entitas ini membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak saat ini. Serta pemerintah juga dapat melakukan prediksi pajak masa depan berdasarkan kinerja perusahaan dan praktek industri di entitas tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis auditor. Jenis-jenis auditor terdiri dari auditor internal, auditor eksternal, serta auditor di pemerintahan. Untuk auditor internal itu biasanya dari pihak manajemen perusahaan tersebut. Sedangkan dari auditor eksternal dari pihak luar perusahaan, sepertinya jasa angkutan publik seperti itu. Sedangkan auditor pemerintahan seperti BPK atau BPKP. Next. Jenis-jenis audit yang itu yang pertama adalah adanya audit kepatuhan, audit operasional, serta audit laporan keuangan. Next. Ya, selanjutnya kenapa jasa audit diperlukan? Yang pertama itu ada perbedaan kepentingan atau konflik of interest. Konflik of interest apa sih? Yang pertama adalah perbedaan kepentingan antara manajemen pemegang saham, investor, dan kreditor. Selanjutnya ada konsekuensi atau consequence. Laporan keuangan digunakan memakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan yang objektif, maka diperlukan pihak independen untuk menjamin bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan adalah benar. Selanjutnya adalah kompleksitas.
Dikarenakan kekompleksitasan data akuntansi memungkinkan resiko terjadinya salah saji sangat tinggi. Dengan kualitas laporan keuangan yang telah diterima oleh audit, diharapkan pemakai laporan keuangan jadi terjamin oleh laporan keuangan tersebut. Selanjutnya ada keterbatasan akses atau remoteness. Keterbatasan akses yang dimaksud adalah para pemakai tidak dapat langsung mengakses secara langsung catatan-catatan akuntansi. Mereka mempercayakan auditor independen untuk menilai kualitas suatu laporan keuangan, apakah kira-kira ini sudah baik atau benar, atau sekiranya salah, atau salah saji materialnya terlalu tinggi. Ya, selanjutnya ini ada keterbatasan audit. Keterbatasan audit sendiri ada dua macam. Pertama, sumber daya dan biaya. Sumber daya ini, tim audit sendiri biasanya terdiri dari 4 orang. Biasanya dari sumber daya biaya ini ada, misalnya ada dibatasi oleh perusahaan, ada informasi-informasi yang dibatasi, maka dalam keterbatasan sumber daya, biasanya prosedur yang dilakukan oleh auditor itu tidak dapat terlaksana secara keseluruhan. Selanjutnya, yang kedua itu waktu. Keterbatasan waktu, apa yang dimaksud keterbatasan waktu adalah ketika dari pihak manajemen tidak memberikan pernyataan atau asersi secara jelas atau secara tepat waktu, atau kalau bisa dibilang secara garis besarnya adalah memperlama dalam proses pengumpulan bukti. Oke, mungkin sekian dari grup A. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin ada kritik sarannya bisa komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.